Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Febri Satya. Saya salah satu instruktur daring yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam pelatihan tindak lanjut hasil APMI tahun 2024. Bersama rekan instruktur lain ada Ibu Mila tadi ya, kemudian Pak Ahmad, kemudian yang terakhir ada Bu Aida. Nah, untuk 60 menit ke depan, saya diamanai Bapak Ibu untuk menyampaikan materi toleransi dalam keberagaman. Saya share screen dulu Bapak Ibu nggih. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul. Oh baik, terima kasih Bu. Jadi materi kali ini mengenai toleransi dalam keberagaman. Materi ini menjadi penting Bapak Ibu ya karena menjadi salah satu eh, program dari Kementerian Agama Republik Indonesia di mana visi dari Kementerian Agama yaitu Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kemudian ada beberapa misi dari Kementerian Agama, yaitu meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, kemudian memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Keempat, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Kemudian yang kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Yang terakhir, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, eh, materi toleransi dalam keberagaman ini termaktub di dalam visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan slide selanjutnya ada tujuan dari pelatihan ini. Yang pertama, memahami pijakan teologis dan konsep toleransi dalam keberagaman, kemudian memahami indikator dan eh, kata kunci toleransi dalam keberagaman, kemudian terakhir mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman. Jadi ketiga tujuan peserta pelatihan dapat memiliki pemahaman atau pengetahuan baik terkait dengan pijakan teologis, dalil yang bersumber di dalam Al-Quran, hadis, kemudian kaul sahabat, ya, baik klasik maupun kontemporer, yang dapat tertanam dalam diri peserta pelatihan dan dapat diaktualisasikan di lingkungan madrasah Bapak Ibu, kemudian juga di masyarakat, dan ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan ras, suku, bahasa, adat istiadat antara satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya akan mampu untuk mewujudkan nilai keadaban, mampu memanusiakan manusia dan membentuk insan kamil yang selama ini diikhtiarkan oleh Direktorat KSKK untuk mengejawantahkan visi dan misi Kementerian Agama. Jadi itu eh, maksud dari tujuan toleransi dalam keberagaman dalam pelatihan kali ini Bapak Ibu.
Kemudian slide selanjutnya, di sini ada pengaruh Bapak Ibu, berbagai faktor yang saling bertautan di dalam moderasi beragama. Ada yang pertama masyarakat, kemudian pendidikan, kemudian keagamaan, ada media, kemudian politik, dan negara. Mungkin saya bisa minta pandangan dari Bapak Ibu mengenai moderasi beragama yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ini. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Ibu bisa minta tolong bantu saya, Ibu Mufti, mengenai moderasi beragama ini bagaimana menurut Ibu Mufti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi moderasi beragama. Monggo Ibu Mufti bisa memberikan pandangan mengenai moderasi beragama. Halo, apa suara saya terdengar, Bu? Bu Mufti, suaranya belum terdengar. Ini Bu Mufti sudah berpendapat, apa yang lain mendengar? Bu Dia, apa terdengar suara Bu Mufti? Mohon maaf. Ya, Bu Mufti, belum terdengar suaranya. Bu Dia, apa suara saya terdengar? Halo, Bu. Belum terdengar, Bu Mufti. Bu Solihatun, apa suara saya terdengar, Bu? Mohon maaf. Halo, Bu. Bu Dia atau Bu Lailatul Istighfarin, apa suara saya terdengar? Suara saya terdengar ya, Bu? Bu Lailatul, ada yang mau disampaikan? Mikrofonnya di unmute dulu, Bu, coba. Ini untuk apa? Eh, Tes ya, Bu. Apakah saya mendengar suara Bapak Ibu? Bisa minta tolong di unmute. Bu Mufti sudah ini tadi ya, sudah berpendapat ya. Suaranya belum terdengar tadi Bu Mufti. Halo Bu Lailatul Istighfarin, apa suara saya terdengar? Terdengar Bu suara saya? Pak Muhammad Sadullah, apa suara saya terdengar Pak? Mohon maaf.
Ya, Terdengar alhamdulillah. ya Pak? Pak Sadulo, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bapak. Oh Jelas. jelas ya. Tadi Bu Mufti itu mau bicara saya nggak dengar soalnya. Ini Pak, Tapi saya tadi ya, suaranya kok Pak. Sudah sedikit dulu. saya Ya, minta Bapak, tolong maaf. Pak Sadulo, ngapunten sebelumnya. Ini tadi ada materi moderasi beragama ya Pak Sadulo. Oke. Mau minta pandangan dari panjenengan mengenai faktor-faktor dari yang memengaruhi moderasi beragama. Di PowerPoint itu sudah ada faktor-faktornya Bapak. Jenengan bisa bantu saya untuk memberikan pandangan untuk menambah atau membuka wawasan para peserta yang lain, Bapak Sadulo. Moderasi beragama, Bapak ya. Siap, Pak, siap Pak. saya sebenarnya baru saja duduk, tadi baru memberikan tugas Oh, nggih, nggih. anak-anak. Akan saya jawab semampu saya, Bapak. Nggih, siap Untuk Pak. moderasi beragama itu memang harus ditanamkan dari pusat sampai ke lapisan paling bawah. Karena dengan moderasi beragama akan memudahkan setiap insan untuk berkomunikasi, untuk bersosial, berlandaskan dengan eh, keagamaan itu. Mungkin dari sikapnya, dari toleransinya, dan dari aturan-aturan yang mengikat pada keagamaan. Mungkin pendapat saya itu, Pak. Mohon maaf Baik. Terima kalau kasih Pak ada Sadulo atas pandangannya. kurangnya. Baik. Yang lain Bapak Ibu ada yang mau memberikan pandangan? Bu Mufti tadi sudah bisa Bu tadi. Silakan Bu kalau mau berpendapat Bu Mufti. Ya, jelas suara Bu. Monggo Bu mau berpendapat. Apa yang nggak bisa Bu? Ya. Ini bisa. Pak, maaf Pak, ini speaker laptop saya tidak bisa. Oh, Colokannya satu kita berdua madrasah nggih, mendengarkan. Bapak Sadulo dengan Bu Mufti. Ini Oh dari iya. komputer saya, Pak. Oh Saya siap sama siap. Bu Mufti itu satu Baik baik. bangku saat ini. Jadi nunut Nggih, mikrofonnya ke nggih enggak laptop apa-apa. saya. Bu Mufti tadi mau berpendapat Ya. Pak Sadulo itu sepertinya tadi mengenai moderasi beragama. Iya Bapak. Kalau menurut saya moderasi Nggih. beragama itu penting Pak, dimanapun. Iya gitu sama Ya, ini kan belum. terutama di tingkat madrasah karena kita berada di jenjang MTS. Jadi untuk moderasi beragama ditanamkan ke anak-anak sejak dini itu sangat penting. Kemudian karena semakin ke sini pengaruh IT atau pengaruh teknologi itu semakin beragam, jadi moderasi beragama tidak hanya ada di madrasah saja, tapi di lingkungan sekitar juga harus ditanamkan ke anak-anak. Itu Pak, kalau menurut saya itu. Baik, terima kasih Pak Sadulo dan Bu Mufti tadi. Dari MTS Negeri 11 Ngawi nggih, Bapak Ibu. Pak Sadulo sama Bu Mufti nggih. Pak. Kalau Bapak Ibu yang lain apa dari Ngawi atau sekitarnya atau dari daerah lain? Bu Dia, dari mana Bu Dia? Berarti dari daerah Ngawi ya semuanya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih tadi Pak Sadulo dan Bu Mufti sudah memberikan pandangannya mengenai moderasi beragama.
Jadi ada beberapa faktor, misalkan yang pertama faktor masyarakat. Di faktor ini menjadi unsur yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, baik dalam hal memberikan unsur yang sangat penting, penghormatan praktik. Maaf Bapak, eh, Ya, ya Mas. suaranya sangat terdengar Kecil ya? kecil sekali. Jadi Ngapunten, mohon maaf sekarang sudah kalau jelas. tidak. Pas dulu. Ya Pak, Masih kurang jelas apa sudah? sudah masuk sih, tapi suaranya sangat kecil. Jadi Oh ya. mungkin kurang maksimal. Mohon maaf. Kalau sekarang Pak, gimana Pak? Apa sudah jelas? Sudah agak Sudah mendingan. ada peningkatan Pak. Oh, baik-baik. Lumayan. Ngapunten, tadi saya pakai headset, ini saya copot headsetnya ini. Nah, Yeah. sudah mendingan yang begini, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi saya lanjut nggih. Jadi masyarakat menjadi unsur yang sangat penting di dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama memberikan penghormatan praktik beragamaan karena agama adalah urusan individu. Oleh karena tidak boleh menghina cara dan sesembahan agama lain jika sesembahan agama kita tidak ingin dihina. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan budaya yang ada karena pada prinsipnya tidak ada budaya yang paling baik atas budaya masyarakat lain. Kemudian keterlibatan keluarga, keluarga lembaga pendidikan pertama bagi anggota masyarakat. Peranannya sangat penting dalam menanamkan sikap moderat. Ya, sikap moderat ini menurut Prof. Oman Fatur Rahman ya, dosen filologi dari UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Jadi sikap di tengah-tengah ya. Kalau dalam bahasa Arab itu wasatiyah ya, atau di tengah. Jadi menanamkan sikap moderat bagi anggota keluarga. Kemudian pendidikan juga faktor yang sangat penting karena pendidik harus mampu menjalankan fungsinya dan menjalankan amanatnya. Karena pada dasarnya pendidik adalah agen yang diberi amanah oleh masyarakat untuk mendidik, membimbing, dan membersamai peserta didik dalam membentuk insan kamil. Tentunya dengan cara yang bermartabat dan berkeadaban. Kemudian tanggung jawab pendidik ya juga tidak hanya kepada peserta didik, kemudian termasuk kepada stakeholder yang lain seperti kepala madrasah, kemudian pengawas madrasah, dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan kepada peserta didik. Kemudian pendidikan merupakan salah satu agen sosial yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi laten dan fungsi manifest. Fungsi laten yang dimaksud ini fungsi yang tidak disadari dengan adanya fenomena sosial di masyarakat. Ketika peserta didik selama masih di bangku madrasah tidak menuntut untuk menjadi karyawan, kemudian saudagar dan sebagainya, akan tetapi dengan bekal ilmu yang telah didapat selama belajar, peserta didik dapat mengembangkan keilmuannya, mengembangkan bakat minatnya, sehingga nanti apa yang dicita-citakan itu dapat tercapai. Kemudian ada fungsi manifest, yaitu fungsi yang dikehendaki dan disadari dari adanya suatu fenomena sosial, seperti mendidik peserta didik menjadi anak yang berakhlak mulia, menjadi pintar, merubah sikap dan sifat positif, dan sebagainya. Kemudian keagamaan itu saya
beri penjelasan sedikit. Ini juga menjadi faktor yang sangat penting karena pemuka agama di masyarakat menjadi panutan. Gitu. Kadang eh, ada oknum-oknum pemuka agama juga yang eh, memberikan contoh yang apa ya kurang pas gitu sehingga terjadi ada perbedaan atau perbedaan pandangan ya seperti yang kita lihat di beberapa media sosial belakangan ini ya. Kemudian ada faktor lain yaitu media. Di era media hari ini ya eh, itu sudah dijadikan sebagai ajang banyak banyak kasus ya itu berawal dari pendapat-pendapatnya di media seperti membid'ah-bid'ahkan ya dan lain-lain. Kemudian ada politik ya, praktik politik kekuasaan dan kebangsaan. Misalkan eh, sewaktu pilkada ya tahun 2017 di DKI Jakarta itu kita menjadi saksi juga itu ada perbedaan pandangan ya. Kemudian agama itu dijadikan alat politik ya saat itu. Saya cerita sedikit Bapak Ibu ya. Jadi saya ini guru madrasah di Manlumajang Bapak Ibu dari 2019. Sebelumnya saya mengajar di Jakarta gitu. Jadi saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi sewaktu tahun 2017 itu ya memang ini ya apa sangat kentara agama itu dijadikan alat politik gitu. Bahkan spanduk-spanduk ya atau banner itu dipasang gitu bahwa kalau yang milih A gitu itu tidak akan disolatkan kalau meninggal ya, di masjid itu gitu. Itu ada di beberapa tempat seperti itu fakta gitu. Saya sebagai saksi ya yang melihat sendiri saat itu. Nah itu seharusnya politik menjadi sarana mewujudkan masyarakat yang damai, bukan sebaliknya. Jadi politik itu harus berdiri di atas norma agama, etika, norma masyarakat, sehingga tidak menghalalkan segala cara ya, untuk mendapatkan kedudukan di politik seperti itu. Nah yang terakhir ada negara, jadi unsur negara sebagai wujud keadilan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, kemudian bukan justru mencurigai negara mencampuri urusan agama yang selama ini sering dilakukan golongan-golongan yang tidak puas dengan pemerintah. Begitu juga ada ya soal ujian yang membandingkan antara Al-Quran dengan Pancasila dan lain-lain. Jadi 6 faktor ini yang mempengaruhi moderasi beragama Bapak Ibu. Jadi eh, saling terkait antara 6 faktor ini terhadap toleransi dalam keberagaman. Kalau di lingkungan masyarakat maupun di madrasah, apa ada cerita Bapak Ibu, misalkan ada intoleran atau kasus yang lain Bapak Ibu mengenai moderasi beragama ini? Kalau misalnya terjadi, kira-kira apa Bapak Ibu yang mempengaruhi terjadinya kasus intoleran? Tidak harus di sekitar Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau mengikuti berita di media sosial. Saya minta pendapatnya ya Bapak Ibu ya. Monggo yang mau berpendapat silakan di unmute.
Pak Joko Sakti dari MTS Anur hadir, Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Halo Pak Joko, apa suara saya terdengar? Pak Joko Sakti, terdengar Pak suara saya Pak? Suara Pak Joko belum terdengar Pak? Belum terdengar Pak Joko? Bapak Ibu yang lain apa terdengar suara Pak Joko? Bu Dia, suara Pak Joko apa terdengar? Saya boleh minta tolong untuk mengecek. Bu Dia Ayu? Enggak, Pak. Enggak terdengar yang Pak Jokonya. Iya Pak Joko, nggak terdengar nggak Pak Joko? Apa Bu Dia Ayu bisa bantu saya mengenai intoleran di lingkungan masyarakat atau yang pernah Bu Dia Iya. baca di media sosial? Apa sih faktor-faktor terjadinya intoleran, Bu Dia? Enggak perlu berarti. Gimana Bu Dia? Bisa bantu saya? Mengapa bisa terjadi kasus-kasus intoleran baik di lembaga pendidikan maupun di lingkungan masyarakat? Kira-kira apa ya Bu, faktornya gitu? Atau Bapak Ibu yang lain bisa bantu saya? Bu Dewi Sopria hadir Bu Dewi? Halo Bu Dewi. Ya, Pak. Standby ya Bu? Ya, standby. Bisa bantu saya Bu Dewi? Bisa Kalau ya Bu Dewi? Ya, ya, bagaimana Bu? kalau menurut saya yang menyebabkan intoleran itu tidak bisa terjadi mungkin karena latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin dari segi agama maupun yang lain latar belakangnya berbeda, dari sikap pun juga berbeda. Ada yang mempunyai eh, egoisnya tinggi ataupun itu bisa terjadi. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Dari MTS mana Bu Dewi? MTS SAPP Darmu Taklimin dari Jogorogo, Pak. Jogorogo itu Kabupaten. Tanjung Sari ya, Kabupaten Ngawi. Oh Ngawi ya, berarti Bapak Ibu dari Ya, Ngawi semua nggih? ya mungkin. Oh nggih, nggih. Ya, Oke, terima kasih Bu Dewi. ya sama-sama, Pak. Bu Endang Triwahyuni, standby. Bu Endang.
Halo, Bu Endang, terdengar nggih Bu Endang suara saya? Iya, terdengar, Pak. Boleh bantu saya Bu Endang untuk memberikan pandangan faktor-faktor intoleran di dalam lingkungan pendidikan atau lingkungan masyarakat, Bu Endang? Teman kali. Biasanya itu terjadi karena apa, Bu Endang? Adanya intoleran di dalam lingkungan pendidikan itu. Keberagaman latar belakang, Pak. Ada bisa dari tempat tinggal atau ini mata pencaharian. Baik, Bu Endang. Bu Endang dari madrasah mana, Bu? MTS atau Ada, Pak. MTS Nur Sada. Di kecamatan mana, Bu? Di Ngawi nggak, Bu? Kecamatan Padas. Oh, Kecamatan Padas. Baik, baik. Terima kasih Bu Endang atas pandangannya. Saya lanjut nggih Bapak Ibu di slide selanjutnya. Nah, ini ada faktor munculnya intoleran di dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, kurang mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme untuk terlibat aktif ya selama pelajaran yang mengarus utamakan karakteristik peserta didik. Kemudian arah perkembangan iklim pembelajaran semakin kompetitif, impersonal, dan kurang membuka kesadaran peserta didik. Selanjutnya, cenderung memiliki kepribadian impulsif dan seringkali kesulitan mengendalikan emosi. Jadi, sebenarnya ada 14 prinsip Bapak Ibu yang harus ditaati oleh pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik sehingga pengetahuannya bisa bermanfaat. Kemudian dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar ya menjadi belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Kemudian keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Kemudian yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Di Kementerian Agama ya, khususnya Direktorat KSKK lewat AKMI ini kan sudah mensosialisasikan soal-soal ya Bapak Ibu. Misalkan ada 5 bentuk jenis soal seperti pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, kemudian benar salah kompleks, benar salah, dan menjodohkan. Jadi mungkin itu salah satu ikhtiar ya dari Kementerian Agama lewat guru-guru madrasah sehingga toleransi dalam beragama ya itu menjadi hal yang penting tadi yang seperti kita bahas sebelumnya. Kemudian ada pembelajaran verbal menjadi aplikatif, kemudian keterampilan hard skill menjadi soft skill,
Kemudian yang ke-9, pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran berlangsung baik di rumah, di madrasah, dan di masyarakat. 12, pembelajaran menggunakan prinsip bahwa siapa saja adalah pendidik, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja itu adalah kelas. Kemudian yang ke-13, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 14, pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian slide selanjutnya Bapak Ibu, ini ada peluang dan tantangan ya tentang moderasi beragama. Jadi di situ ada akar historis pembentukan NKRI. Jadi perlu diketahui bahwa sejarah pembentukan NKRI ini tidak hanya berasal dari satu golongan saja Bapak Ibu. Kemudian misi kemanusiaan dalam agama, bahwa banyak kalangan memahami nilai universal agama masih secara sempit. Padahal setiap agama memiliki nilai-nilai universal agama ya, nilai-nilai yang berprinsip kepada kasih sayang, kemudian keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Kemudian Pancasila sebagai titik temu peradaban manusia Indonesia. Bahwa Pancasila merupakan titik temu peradaban manusia yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila di mana setiap sila tidak bertentangan. Kemudian yang keempat, dialog organisasi agama, bahwa dengan melalui organisasi tersebut ya maka akan tumbuh sikap moderat sehingga mewujudkan masyarakat yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sehingga tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Kemudian yang kelima, budaya dan kearifan lokal sebagai penyangga kerukunan, bahwa perbedaan budaya merupakan hasanah dan aset bangsa yang harus dijaga kelestariannya ya. Jadi karena dengan budaya rakyat dapat disatukan. Nah, untuk tantangan, jadi dengan mengaktualisasikan toleransi dalam keberagaman atau moderasi beragama dalam lembaga pendidikan juga menumbuhkan tantangan tersendiri dalam beberapa hal. Yang pertama, agama yang janus fes atau kontradiktif. Jadi kehadiran agama kadang muncul dalam dua muka yang saling kontradiktif ya Bapak Ibu. Jadi satu sisi agama itu bisa berwajah keras ya dan seringkali menimbulkan korban jiwa. Kemudian sisi lain agama bisa berwajah lembut dan membawa kedamaian. Nah, untuk bisa menjawab hal ini ya Bapak Ibu ya sebagai pendidik harus bisa mengemas dan menyampaikan pesan-pesan agama dengan baik, dengan sisi yang lembut ya dan damai tadi. Kemudian doktrin kebenaran tunggal perspektif teologi. Di kalangan pengikut agama
seringkali terjadi truth claim atas agamanya, bahkan menghina penganut agama lainnya. Nah, untuk menjawab hal ini, maka pemahaman yang berorientasikan moderasi beragama harus mampu hadir dalam memberikan pencerahan terhadap para penganut agama tersebut. Tantangan yang ketiga, kompleksitas problem sosial ekonomi. Jadi di era globalisasi ini, Bapak Ibu, problem sosial dan ekonomi semakin mengemuka di masyarakat. Masih banyak terjadi persaingan, kemudian ada gap-gap ya antara si kaya dan si miskin ya. Maka untuk menjawab hal ini, pemahaman yang berorientasikan moderasi beragama harus mampu hadir untuk melakukan pendekatan-pendekatan berbasis nilai-nilai. Kemudian pemahaman keagamaan yang bervariasi. Dengan hadirnya moderasi beragama ini, Bapak Ibu, maka pemahaman agama semakin bervariatif. Tentunya mendasarkan pada masing-masing pemahaman agama yang dianut. Untuk menjawab hal ini, maka pemahaman moderasi beragama harus diorientasikan pada pemahaman yang tidak menilai sesuatu berdasarkan kebenaran yang subjektif. Jadi, mengarahkan pada nilai yang bermusyawarah, sikap saling menghormati perbedaan. Terakhir, masuk ke simbol agama dalam ranah publik. Di era globalisasi, Bapak Ibu, simbol-simbol agama seringkali dibawa ke ranah publik dengan asumsi membawa kebenaran yang subjektif. Untuk menjawab hal ini, maka moderasi beragama harus mampu hadir memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa agama adalah urusan pribadi dan dilarang memaksakan agama kepada orang lain, walaupun memiliki pemahaman yang berbeda tentang ajaran yang dianutnya. Itu konteks personal, masyarakat, ya, dan religius Bapak Ibu dalam 3 domain literasi sosial budaya. Ada komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif. Pentingnya menggali akar teologis moderasi dalam ajaran agama yang dianut sehingga mendapatkan pijakan teologis yang kokoh dalam ajaran agama untuk beragama. Nah, slide selanjutnya ini brainstorming ya Bapak Ibu. Mungkin tadi ini sudah ya yang pertama. Kemudian ada beberapa indikator moderasi beragama. Kalau yang nomor 3 ini tadi belum sepertinya. Mungkin ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pentingkah moderasi beragama diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah? Berikan alasannya. Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat. Bu Husnul Khotimah, standby Bu Husnul. Bu Husnul, apa standby? Pagi Bu Husnul. Ya, alhamdulillah pagi. Ini Bu Husnul, saya boleh minta bantuan pada Bu Husnul untuk pandangan seberapa pentingkah moderasi beragama diaktualisasikan Bu Husnul dalam kegiatan pembelajaran di madrasah. Gimana Bu Husnul? Maaf Pak, tadi belum bisa mengikuti. Baru mengikuti aku.
baru mengikuti ya Bu Husnul. Tapi menurut Bu Husnul bagaimana Bu moderasi beragama di madrasah itu? Moderasi beragama itu saling toleransi dengan sesama teman, dengan sesama guru dan yang lainnya, karena kita berbeda-beda tapi tetap menjalin persatuan dan toleransi. Terima kasih Bu Husnul. Bu Husnul dari madrasah mana Bu? Bu Husnul dari madrasah mana? Mohon maaf. MTS Kalijogo. MTS Kalijogo di kecamatan mana Bu? Di Ngawi? Ya, Ngawi. Di kecamatan Kecamatan Geneng. Oh, Kecamatan Gendang. Terima kasih Bu Husnul. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Di slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya yang kita bahas Bapak Ibu, definisi dari moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan ya, esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi. Moderasi beragama sungguh merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Jadi ada 4 indikator ya Bapak Ibu mengenai moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Jadi komitmen kebangsaan itu penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara Bapak Ibu yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Kemudian toleransi, sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, kemudian mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat. Kemudian anti kekerasan, menolak cara-cara kekerasan dan menyelesaikan masalah, misalkan dalam melakukan perubahan yang diinginkan. Kemudian terakhir, penghargaan terhadap tradisi. Jadi orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya. Ini masih jam 19.50 ya Bapak Ibu, masih 10 menit. Saya lanjut di slide selanjutnya. Ini tadi ya Bapak Ibu, 4 indikator nilai moderasi beragama. Ada komitmen kebangsaan, toleransi, kemudian anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Kemudian slide selanjutnya ada pijakan teologis moderasi beragama Bapak Ibu. Jadi di dalam setiap agama itu memiliki pijakan teologis. Di agama Islam itu ada di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 143.
kemudian di agama Hindu di kitab Atharva Veda, kemudian di agama Konghucu di kitab Lunyu, kemudian di Kristen di surat Matius itu ya, kemudian agama Buddha, kemudian agama Katolik. Ini pijakan teologis dari masing-masing agama. Kita masuk ke slide selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini konsep moderasi beragama. Jadi dalam masing-masing perspektif agama, dalam Islam misalnya sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal dalam bersikap, berperilaku dalam beragama. Hindu, dalam agama Hindu sikap tidak berlebih dalam menjalankan ajaran agama Hindu dan dilakukan secara seimbang sesuai dengan konsep utama ajaran Pancasrada dan Tri Kerangka Dasar Agama. Ini agama Konghucu, kemudian agama Kristen ya, kemudian agama Buddha. Nah, slide selanjutnya ini peningkatan kompetensi dasar pendidik. Jadi ada kompetensi pedagogis, religius, Bapak Ibu. Jadi memiliki kemampuan menghubungkan nilai-nilai agama yang dihubungkan antara materi pembelajaran, fenomena yang ada dengan dalil juga nilai agama kepada peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki religiusitas yang baik secara personal yang dapat dijadikan toladan Bapak Ibu bagi peserta didik agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama dengan baik terutama di lingkungan madrasah. Kemudian kompetensi profesional religius, pendidik harus memiliki kompetensi profesionalitas atas profesi yang telah dipilihnya atau sebagai pendidik. Kompetensi sosial religius yaitu pendidik harus memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar seperti yang diajarkan oleh agamanya. Misalkan harus menjalin keakraban dengan rekan sejawat, dengan peserta didik dan lingkungan madrasah. Kemudian kompetensi personal religius. Kita next Bapak Ibu. Di sini ada langkah-langkah atau sintak pembelajaran moderasi beragama di madrasah. Jadi peserta didik diajarkan untuk mengingat tentang materi yang diajarkan. Kemudian peserta didik diajari untuk memahami berdasarkan kesadaran tentang perlunya dan pentingnya moderasi beragama. Kemudian peserta didik diajari mempraktikkan tentang pemahaman moderasi beragama. Peserta didik diajari menganalisis atas berbagai peristiwa yang terkait dengan kerukunan umat, toleransi, konflik sosial, dan sebagainya. Kemudian peserta didik diajari melakukan penilaian atas suatu peristiwa dengan tujuan mereka mengembangkan sikap dan tindakan yang relevan dengan pesan-pesan moderasi beragama. Ini ada prinsip pembelajaran dari UNESCO, Bapak Ibu. Learning to do, learning to know, kemudian learning to be, kemudian ada learning to live together. Jadi learning to do, peserta didik tidak hanya diajari sekedar mengetahui, tapi juga dia terampil berbuat mengerjakan sesuatu. Learning to know, peserta didik diajak untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Learning to live together, pendidik melatih mengembangkan keterampilan peserta didik untuk menjalani hidup bersama, saling menghargai, terbuka, saling memberi dan menerima. Learning to be, proses untuk mengembangkan diri.
Jadi peserta didik Bapak Ibu diajak untuk berproses memahami dirinya dalam konteks keberagaman dan inklusi sosial serta memperkuat nilai-nilai pribadi yang selaras seperti adil dan respect. Ini 3 suara keterbukaan Bapak Ibu, ada open mind, open heart, dan open will. Jadi ada pikiran terbuka, kemudian hati yang terbuka, dan keinginan yang terbuka. Di slide selanjutnya bisa diperhatikan Bapak Ibu ada implikasi toleransi dalam keberagaman. Jadi implikasi yang dapat dirasakan dengan aktualisasi toleransi dalam keberagaman di madrasah adalah terlaksananya 10 nilai moderasi beragama yang mungkin sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu dalam P5RA. Ini 10 nilai moderasi beragama, ada berkeadaban, keteladanan, jalan tengah, kebangsaan, adil dan konsisten, berimbang, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dan dinamis inovatif. Jadi implikasi dalam keberagaman untuk kehidupan masyarakat terwujudnya religiusitas sosial, memiliki pemahaman ajaran agama dengan baik, dan mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial dengan baik. Jadi menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah, keanekaragaman itu adalah fitrah bangsa, bangsa Indonesia adalah bangsa beragama. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada satu saja dari Bapak Ibu yang mau menyimpulkan dari materi kali ini, Bapak Ibu. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan dari materi moderasi beragama hari ini. Bu Apri Winda, bisa minta tolong bantu saya, Bu Apri, untuk Ya, Pak. memberikan kesimpulan dari materi kali ini, Bu Apri. Ya, untuk moderasi beragama itu mungkin memang sangat penting diterapkan di madrasah. Walaupun kita madrasah kan tetap satu agama, gitu. Di dalam madrasah masih satu agama, tapi kadang kita intoleran dengan golongan-golongan. Nah, jadi kalau kita nggak menerapkan moderasi beragama, itu akan sangat berat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan beda golongan saja kita sudah intoleran, apalagi berbeda dengan agama. Itu sangat menjadi faktor utama sebuah kerusuhan, sebuah kesenjangan sosial. Makanya dari madrasah, dari dini kita harus mengajarkan moderasi beragama. Begitu Pak, mungkin. Baik, terima kasih Bu Apri Winda dari MTS Gupi Padas ya Bu. Iya betul. Ada rekannya juga ikut pelatihan Bu Apri dengan ibu atau bapak siapa? Apa sendiri dari MTS Gupi? Oh, sama Bu Endang. Oh, sama Bu Endang. Iya. Oh, tadi Bu Endang tadi Ibu ya? Iya, Bu Endang, betul. Baik. Baik, sudah jam 10 Bapak Ibu. Sambil menunggu Ibu Mila untuk menyampaikan materi overview pelatihan selama 5 hari. Mungkin
Bapak Ibu punya cerita mengenai madrasahnya yang menarik mungkin? Atau tadi sudah ice breaking Bapak Ibu? Belum? Ini sambil menunggu Bu Mila kita ice breaking sebentar Bapak Ibu ya. Jadi nama ice breakingnya itu orang ketiga Bapak Ibu. Jadi kalau saya sebut orang pertamanya Pak Sadullah, orang keduanya Pak Joko, orang ketiganya siapa Bu Apri? Orang pertama Pak Sadullah, orang Pak Sadullah, keduanya Pak Joko Sakti, orang ketiganya siapa Bu Apri? orang ketiganya Orang ketiganya Bu Apri. orang ketiganya Bu Apri. Ngapunten Bu Apri. Ibu Mila sudah Iya. masuk ternyata. ya Mohon maaf Bu Mila. Oke Bapak Ibu, ngapunten kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya mengenai toleransi dalam keberagaman. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Febri, izin Monggo Bu hostnya ya. Mila. Hostnya pindah dulu hostnya. Siap, siap. Sudah ya Bu? Oh, ya, makasih Pak Febri.